Di video sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana membuat target dan sebagaimana saya katakan, target tanpa perencanaan itu sama juga omong kosong ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana membuat rencana untuk mencapai target itu. Nah, semua rencana ya, rencana macam apapun itu dimulai dengan sebuah ide ya. Nah, nanti ide ini bisa ada ide bagus, ada ide biasa saja, ada ide yang buruk. Nah, tapi di sini kita tidak membicarakan tentang seberapa suksesnya ide itu ya. Kalau seberapa suksesnya ide itu hanya bisa diketahuan setelah dijalankan dan melihat reaksi dari orang-orang yang menjadi target dari ide tersebut ya. Jadi apakah lingkungan mendukung atau enggak, baru ketahuan bagus atau enggak. Ini kita bicara bagus atau tidaknya sebuah ide dari apakah ide ini bisa dijalankan dalam waktu yang masuk di akal atau enggak. Jadi kalau misalnya kita bicara Anda punya tadi rencana jangka pendek dalam waktu setahun Anda harus meningkatkan penghasilan Anda dari 1 juta menjadi 50 juta ya. Jadi kemudian idenya adalah misalnya Anda ingin memulai sebuah bisnis. Nah, untuk memulai sebuah bisnis ini Anda butuh misalnya kemampuan untuk yang paling sederhana jualan gitu ya. Jadi Anda harus bisa jualan atau mungkin lebih yang lazim dilakukan orang belakang ini adalah jualannya di marketplace mungkin. Jadi Anda tidak butuh kemampuan jualan, tapi Anda butuh kemampuan untuk beriklan dan sedikit keberuntungan. Nah, pertanyaannya adalah butuh waktu berapa lama untuk Anda bisa menyiapkan kios Anda di marketplace ini, dan untuk berapa lama juga untuk Anda dapat membuat iklannya gitu ya. Kalau Anda bilang, saya lagi sibuk sekali, jadi mungkin butuh waktu setengah tahun untuk kalau Anda setengah tahun baru mulai ya, bagaimana Anda bisa mencapai peningkatan penghasilan seperti begitu. Jadi kalau seperti itu caranya, itu artinya ide buruk ya. Ya, tidak masuk akal waktunya. Tapi kalau Anda bilang, ya saya bisa mulai hari ini dan kemudian seminggu kemudian itu sudah bisa siap jualan, lalu saya bisa belajar bagaimana cara pasang iklan, dan seminggu berikutnya saya sudah bisa mulai pasang iklan. Nah, kemudian ya, apakah Anda punya modal yang cukup? Modal ini tidak hanya uang, kepandaian, pengetahuan, dan kemudian uang ya. Jadi kayak tadi memulai bisnis ya di marketplace. Apakah Anda paham barang yang Anda jual itu? Kalau Anda nggak paham, ya nggak bisa. Mau jual apa kalau Anda nggak bisa ngerti? Orang-orang itu yang biasanya mencari barang, kalau barang yang sangat lazim itu orang hanya membandingkan harga saja. Jadi kalau misalnya Anda menjual sesuatu barang yang sangat umum di pasaran, itu Anda hanya pintar-pintar nyari barang lebih murah dan jual lebih murah. Tapi kalau barangnya agak sedikit unik, itu orang mengandalkan membaca deskripsinya. Jadi sebelum Anda punya reputasi bagus di marketplace itu, orang melihat apakah Anda paham tentang Anda yang jual ini, dan Anda bisa dikasih deskripsi yang jelas. Dan yang lebih jauh lagi, ketika orang mencari itu kan, yang dicari itu dari nama dan deskripsi. Jadi Anda benar-benar tahu orang membutuhkan apa ya. Misalnya contohnya, jadi kalau orang mencari misalnya cat kuku gitu ya. Nah, cat kuku yang tidak berbahan alkohol. Nah, itu kan deskripsi. Anda harus tahu bahwa cat kuku yang Anda mau jual itu tidak berbahan alkohol, dan Anda harus buat di deskripsinya. Yaitu pengetahuan dan kemudian kemampuan. Anda mengerti nggak bagaimana caranya mengedit foto untuk masukkan gitu. Karena tadi pasang iklan kan harus belajar juga bahasa iklan bagaimana ya. Kemudian ya modalnya, bayar iklan kan harus pakai modal kan. Nah, kalaupun misalnya Anda jualan itu dropship, itu istilahnya Anda tidak langsung beli barang ya, Anda cuman jadi kayak reseller gitu, tetap aja Anda harus butuh modal untuk mengiklannya. Kalau enggak Anda hanya ngupload terus dan duduk nunggu, ya nggak bisa. Itu nggak akan ada hasilnya. Jadi ide itu bagus atau buruk di situ ya, apakah
secara batas waktu implementasinya itu masuk di akal, sesuai dengan target yang ingin Anda capai. Kemudian apakah Anda punya modal untuk mewujudkan ide itu? Lalu itu kan sebuah ide ya. Nah, kalau Anda melihat ide Anda ini mulai berjalan ya. Nah, ini banyak sekali orang melakukan kesalahan dengan terburu-buru menambahkan ide baru ya. Nah, kalau Anda lihat setiap ada ide itu pasti ada waktu yang dibuang ya, waktu yang dibuang di awal untuk sebelum itu mulai jalan. Jadi kalau Anda membuat sebuah ide kemudian dia sudah mulai berjalan, Anda bikin ide kedua, kemudian berusaha nyangkut lagi, itu ada waktu yang banyak terbuang, dan ide pertama Anda itu masih segitu-gitu aja, belum terlalu bagus. Jadi kecuali Anda ide pertama sudah Anda implementasikan sedemikian rupa sampai dia sudah berjalan dengan sangat lancar sehingga Anda bisa delegasikan ke orang lain, ya, jangan memulai ide kedua. Ya, jangan memulai ide kedua. Tetaplah di ide pertama, ya. Perbaikin sampai ide pertama itu sudah diimplementasikan sedemikian rupa sehingga bisa Anda delegasikan, jadi bisa ada orang lain yang urus, Anda tidak perlu urus lagi, baru Anda mulai dengan ide kedua. Oke, di situ. Jadi perencanaan itu harus seperti begitu. Kalau enggak, nanti kalau Anda terlalu cepat bikin ide kedua, ketiga, mungkin ide pertama mati, ide kedua jalan, ide kedua mati, ide ketiga jalan, tapi akhirnya semuanya itu tidak akan pernah mencapai target yang Anda harapkan. Ya. Nah, selanjutnya kalau Anda sudah membuat rencana dengan baik, ya, Anda sudah mulai mengimplementasikannya. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah waktu. Ya, bagaimana Anda bisa mengelola waktu Anda dengan baik. Oke. Jadi di video berikutnya akan saya membahas tentang time management, ya, mengelola waktu Anda dengan baik. Oke, sekian. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan subscribe kalau belum dan di like, nyalakan notifikasi. Terima kasih.